New York Fashion Week sedang berlangsung di New York di bulan Februari, yang dimana para desainer Indonesia juga turut mengambil bagian di ajang pagelaran busana yang bergengsi ini. Setelah acara fashion show di Hotel Crown Plaza Times Square pada hari Sabtu tanggal 14 Februari 2015, yang kemudian Cultural Fashion Show diadakan kembali pada hari Minggu tanggal 15 Februari 2015 di KJRI New York. Tema yang dipersembahkan adalah From Lombok to New York, yang dimana para desainer kebanyakan menampilkan bahan tenunan dari Lombok. There are 4 Indonesian designers. They just participated in the New York Fashion Week. Pagelaran fashion show di KJRI New York yang dihadiri kurang lebih 150 orang yang terdiri dari berbagai kalangan seperti fashion blogger, pengusaha, media, dan para pejabat pemerintah Indonesia setempat. Indonesia menampilkan 4 perancang busana yang sangat berbakat dan berpengalaman, antara lain adalah Asri Welas, Dian Pelangi, Saskia Sungkar, dan Bali Asmara. Sebenarnya Indonesia itu kaya banget akan budaya, juga cerminan dari setiap daerah gitu. Jadi ini namanya tapis berseri dari Lampung kan. Ini pun bentuknya ya gitu, banyak yang teksturnya seperti gunung-gunung karena di Lampung daerahnya seperti itu gitu. Palembang juga begitu. Jadi Palembang tuh kayak akar sopetnya ya, itu juga hasil tenunnya perlu 2 bulan gitu pengerjaannya. Jadi saya membawa itu menulis ke Cultural Fashion Week, dan kemarin alhamdulillah maksudnya semuanya yang datang ya appreciate banget dari kawinan adat Indonesia ini gitu. Mereka sangat amazed sama semuanya hasil handmade yang dibuat, dan itu menurut mereka itu nilainya tak terhitung gitu. Jadi seni dan budayanya tinggi sekali, mereka appreciate. Ya, betul sekali. Ini yang pertama kalinya, debut pertama saya dengan mengeluarkan koleksi dari tenun Lombok dengan kain tradisional Indonesia dari Lombok, Nusa Tenggara Barat, Sumbawa, yang mana saya temanya adalah Royal Lombok, dan saya ini pertama kalinya ikut Cultural Fashion Week dalam rangkaian acaranya New York Fashion Week, dan ini pertama kali ini saya juga di Konsulat Jenderal Republik Indonesia untuk di New York. Saya untuk perang show-nya juga pertama kali. Saya nggak bisa mengatakan saya akan majunya A atau B seperti apa, tapi buat saya gini, ini akan menjadi inspirasi buat banyak orang. Jadi bahwa selagi kita masih punya kesempatan dan kita melihat itu adalah kesempatan itu besar, so we call it like big opportunity, right? Nah, so dengan adanya ini aku rasa ini adalah big opportunity buat saya dan semua orang jadinya. Dan kalau saya mengatakan untuk koleksi saya gitu, itu saya kembalikan lagi kepada media dan publik gitu, dan kembali lagi kepada local media yang ada di New York gitu kan. Dan saya orangnya selalu mengukur apakah saya sudah punya capability yang cukup bisa dibilang kuat gitu, karena I cannot say it's my collection is really strong than the others. I think the others juga pasti banyak yang lebih kuat lagi dari saya gitu. Jadi saya pengennya adalah saya tetap berkarya tanpa melihat dengan karya orang lain, dan saya tetap berjuang dengan melangkahkan kaki saya di negara New York ini pertama kali. Itu merupakan ajang dan awal saya untuk bukan hanya ke negara New York saja, tapi ke negara-negara lainnya. Karena dengan saya mengikatkan menginjak kaki saya dengan kaki kanan saya, dengan itu saya sudah bismillah dan nawa itu. Jadi buat saya itu adalah satu pesan moral dan lahirnya dan batinnya bahwa saya harus tetap berkarya jadi seorang desainer. Saya udah 15 tahun, jadi karya saya ini nggak hanya di sini gitu, jadi bisa more existing buat saya gitu. Alhamdulillah sih mereka sangat responsnya sangat bagus, karena mereka ini menganggap itu adalah sebagai satu hal yang baru buat mereka. Mereka sebelumnya belum pernah menyangka bahwa Muslim fashion bisa ditransform sedemikian fashionable sehingga bisa ada di panggung-panggung fashion. Mereka agak sedikit amazed, walaupun awalnya banyak juga model-model yang bertanya, kok bajunya terlalu tertutup ya, kok pakai kerudung, pakai apa segala macam. Aku juga agak sedikit deg-degan karena memang kan yang Muslim juga lagi disorot lah sekarang gitu. Tapi aku bisa explain bahwa this is a modest fashion wear gitu. Jadi ini adalah busana yang tertutup, tetapi
bisa di mix and match sedemikian rupa sehingga bisa dipakai hijabnya atau bisa dilepas hijabnya. Ya intinya kita pelan-pelan lah ya memberitahukan kepada mereka bahwa ini muslim fashion dan sebenarnya kita bertujuan untuk untuk memperkenalkan busana muslim kepada dunia sehingga orang tahulah gimana perkembangan muslim fashion sekarang dan bisa dijadikan acuan untuk reference berbusana mereka. Sangat bagus ya karena memang kita punya dua market nih gitu. Kita punya market yang luas. Yang pertama kita grab market busana muslim, market muslim yang mereka membutuhkan busana muslim. Tetapi karena memang kita desainnya universal, kita juga bisa menggrab pasar yang non muslim juga gitu. Jadi sehingga sebenarnya ini pasar kita lebih luas gitu. Kadang-kadang kalau orang misalnya mendesain busana yang terbuka, mereka yang muslim kadang suka susah mau mix and match-nya. Jadi menurut aku ini adalah suatu hal yang bagus sih, apalagi di Amerika yang memang sekarang muslim fashion lagi growing-nya. Aku sih masih fokus ke From Lombok to New York ini ya, karena memang kan biasanya aku mengangkat kain Palembang. Tapi sekarang aku pengen lagi jatuh cinta sama kain Lombok dan aku sekarang masih fokus ke situ. Jadi untuk beberapa tahun ini kain Lombok akan aku promote di dalam negeri maupun di luar negeri sehingga orang akan aware juga terhadap kain-kain lain di Indonesia karena memang kan nggak hanya batik ya tapi ada tenun, ada jemputan, ada banyak jadi biar orang lebih tahu tentang kain-kain Indonesia juga. Makanya aku pertama pastinya aku bersyukur banget dari kemarin setelah fashion show aku dikabarin dari ibunya, jadi dari pihak Couture Fashion Week sendiri bilang selama Couture Fashion Week yang season ini yang terbaik loh, kalian bertiga tuh yang terbaik. Kita langsung melayang. Dan setahu aku juga kemarin videonya ngomong itu udah sold out duluan dari kemarin gitu, padahal yang besok atau yang kemarinnya nggak habis gitu tiketnya kan pakai tiket kan maksudnya kita patut bersyukur dan berbahagia gitu karena kita bisa memperkenalkan budaya Indonesia, kekayaan Indonesia. Ini semua yang mengerjakan adalah menggunakan manual yang aku pakai, fabriknya kayak aku pakai sekarang ini tenun ikat dari Lombok, dari suku Sasak. Ini dikerjakan dalam waktu 1-3 bulan dan manual. Itu kan harus kita berikan apresiasi kepada mereka, makanya kita bawa ke sini kainnya, kita jadikan desain yang sedemikian rupa gitu. Karena mereka sebenarnya mereka bisa membuat bahan tapi tidak tahu nanti ujungnya dipakai apa gitu kan. Nah, yang sekarang kita memodifikasi jadi biar bisa semua orang pakai juga. Nah, terus dikenalkan ke sini ternyata tanggapannya bagus dari warga New York sendiri, khususnya warga Amerika sendiri. Mereka suka dengan handmade, dengan sesuatu yang original gitu dari yang pekerjaannya masih manual. Mereka surprise banget dibilang ini pekerjaan 1-3 bulan. Mudah-mudahan ya gitu. Saya sih udah tadi kabar lah fashion show, aku dapat kabar diundang ke hari ini. Kalau hari ini tadi bilang dapat kabar diundang insya Allah nanti ke Dubai untuk show juga, sama ke Milan untuk show juga. Kita bertiga ya, aku, Baru Asmara dan Dian Pelangi. Terus kalau kemarin langsung dapat kabarnya ke LA. Jadi di LA minta juga kita untuk tampil di sana. Ya mudah-mudahan berarti kan feedbacknya positif ke kita, jadi kita lebih semangat lagi. Jadi kalau tiga-tiganya benang merahnya adalah kita mengangkat kain dari Nusa Tenggara Barat. Nah kalau aku sendiri aku mengangkat kain dari Lombok Tengah, suku Sasak. Nah suku Sasak itu aku kasih temanya Mandalika. Mandalika adalah seorang putri di Lombok dan udah terkenal banget di sana, punya adatnya sendiri. Nah Mandalika itu kan karena seorang putri, aku pengen koleksi aku tampilannya elegan, menggambarkan seorang putri gitu. Makanya ini kalau misalnya ada beberapa tempat yang akan kita datengin, aku sih pengennya giliran gitu. Nanti aku pengen ngangkat tradisi dari daerah mana, terus kain dari daerah mana. Iya, Indonesia kan kaya banget ya setiap Jogja, Solo kan beda-beda lah batiknya sekarang. Aku dukung juga 100% lah ya kayak gini-gini. Cuma intinya walaupun dia sukses, terus dia bisa ngedesain sebagus mungkin, tapi dia harus menunaikan kewajibannya sebagai istri, 1, 2, juga tetap ibadah. Itu aja.